yang terjadi sama verbal maupun non-verbal. Itu yang kita lihat dari si Bertrand speak up kan. Udah gitu yang ya, saya rasa perbuatan tidak menyenangkannya banyak Bun. Menurut saya sih. Terus kalau untuk Ruben, ada nggak pelanggaran yang di Ruben? Ada. Apa itu? Ruben terlalu lama jadi orang yang lemah. Ruben terlalu lama jadi orang yang baik. Itu kesalahan Ruben. Kalau dari dulu mungkin ya selesai nih. Ruben tuh terlalu lama jadi orang baik. Menurut saya itu sih Bun. Ini nih, Bunda Mer, aku dulu Bunda Mer. Malah apa lu Mama Queen lu? Bunda Mer, aku mau ngomong. Sekarang Ruben itu menjadi orang baik karena dia tidak sepiat apapun selama kemarin. Kan sudah dibilang Ruben. Kalau Ruben bukan Ruben yang dulu, dia udah semuanya udah disikat. Tapi karena sekarang Ruben sudah di Ruben yang sekarang, makanya dia itu semuanya diatur. Dan apapun yang Terbalik permasalahannya dia kakak, serahkan terbalik. Ruben itu pengacara. bilang karena Ruben yang saat ini bukan Ruben yang dulu. Ruben yang dulu tuh apa-apa dipendam. Kalau sekarang kan dia bergerak. Terbalik. Justru kalau Ruben yang dulu dia udah disikat, udah semuanya udah habis. Coba di putar itu komentarnya Ruben itu. Kalau nggak salah ya kalau Ya, Bunda ada Mer, salah aku mohon ini maaf. kapan ngomong. Sabar, orang lagi ngomong. Oke, Bunda. Siap perintah, siap. Menurut saya sih Ruben yang dulu itu sampai dia tidak mau speak up, dia menutupin segalanya itu ya Ruben yang sekarang itu berbeda dengan Ruben yang dulu. Ruben yang sekarang itu dia lebih logika menurut saya ya, karena mungkin juga banyak masukan-masukan. Setelah itu penderitaan yang dia alami juga luar biasa. Karena manusia itu ada batas kesabarannya kan, dan mungkin saat ini kesabaran itu udah diambang batas sih menurut saya. Oke, nah sekarang siapa yang menanggapi? Siapa yang ingin menanggapi? Izin sedikit aja ya Mi, itu kan tadi kan statementnya seperti itu karena ibaratnya gini ya, sedewasa apapun anak, sepunya pemikiran apapun anak, kita sebagai orang tua harus jadi garda terdepan mereka. Kita juga tidak mau anak-anak ini dihujatkan. Mungkin Ruben kecolongannya di situ aja sih kalau aku bilang. Makanya jadinya apa yang disampaikan Onyo itu jadi bumerang jadinya buat Onyo gitu kan. Apalagi pihak sana menanggapinya langsung main blocking akses gitu kan. Jadi kayak tadi malam kita bisa lihat lah itu Wenda bisa mempertemukan anaknya dengan luas tapi tidak dengan Onyo gitu aja. Padahal itu anak dua Enggak Kak cewek itu Pio. sangat Kak Pio, lempeng deket sama Onyo ya kan. Kalau Onyo Kak Pio, kalau orang sudah niatnya tidak baik, mau Onyo itu diam atau mau Onyo itu speak up, dia terus akan dijadikan tujuan gitu loh. Seperti yang Ya, berita yang benar-benar. mengenai kecurian itu, padahal itu kan prank. Tapi digoreng sedemikian rupa seolah-olah si Onyo ini menjadi pelaku pencurian, padahal utamanya, itu benar. prank. Jadi orang yang menanggapin setengah-setengah itu nggak nyampe ke otaknya. Mau dia speak up, mau dia pun nggak speak up. Kalau niatnya jahat, pasti akan selalu mencari keburukan orang lain gitu. Nah, Tapi saya itu rasa mah Onyo itu orang yang dewasa dan luar biasa. Apapun itu dia sudah siap mental. Dan bersyukur sekarang dia di samping Ruben. Ruben pun mungkin bukan orang yang bodoh. Pasti dia sudah pasang badan dengan caranya gitu. Yang tanpa kita ketahui benar. pasti dia sudah mengambil langkah-langkah apa porsi yang bisa melindungi anaknya itu sudah pasti. Benar, Oke, makanya kan ada tadi yang mau menanggapi? seperti saya bilang kan kecolongannya di situ aja. Kita ditanggapin dulu. Ayo, Ike silakan Kak Ike. Aku tadi nggak setuju ya sama omongannya si Pio ya. Ya, tolong ya Pio diralat lagi omonganmu. Jadi ya akunnya si Onyo itu hilang bukannya baru-baru ini. Itu sudah lama di saat Onyo itu sudah keluar dari rumahnya si Mamio. Jadi jangan asal ngomong lama-lama, lu liatin bacot dulu ya. Terus ya, kita jangan pernah melarang anak-anak untuk berbicara, untuk speak up. Di saat anak-anak tidak bisa menceritakan, kalian tidak akan tahu apa yang dia rasakan. Gitu ya. Di saat dirimu bilang kenapa harus anak si Onyo ini ngikut-ngikut, harusnya dia lebih baik ngomong sama ayahnya. Oke, dia ngomong sama ayahnya, tapi dipertanyakan lagi nanti, kok kamu bisa ngomong kayak gitu Ruben?
Iya kan aku dikasih tahu sama siapa? Pasti ujung-ujungnya disebut namanya. Ya dari ini, dari anakku. Tetap aja nanti kalian berbicara, kenapa nggak mau ngomong sendiri Onyo? Kenapa Onyo nggak berani ngomong? Tapi jangan pernah menyalahkan anak di saat anak itu mengeluarkan keluh kesah apa yang dia rasakan. Gitu loh ya, apalagi dia anak yang sudah berumur, sudah menganjak dewasa. Kita nggak bisa melarang anak untuk ini. Oke, dia kan bukan boleh nggak? misalnya ada yang berbicara. Dia kan bukan anak kandungnya, dia kan hanya anak angkat. Walaupun dia hanya anak angkat, dia mempunyai hati nurani, dia mempunyai rasa, dia mempunyai pikiran, dia mempunyai telinga yang dia sudah dengar, dia melihat apa yang sudah diperlakukan oleh tantenya. Jadi jangan kita mengejas anak bahwa seorang anak yang berani speak up itu durhaka. Oh tidak. Aku boleh Anak ngomong, itu aku bisa nanggapi. ya. Sebentar Sultan, gue lama gue tabuk lu Sultan. Kagak ada yang bilang durhaka, awas lu ya Ini Kak gua Ike. ngomong Gua ini bilangin ceritanya, mama ini gua gua lu Kak ngomong. Ike. Lu udah Oh, lu lewatin aja lu. sudutin gua lu Kak Ike. Gua bilang lu apa mama gua Kak Ike. Ini najis. Gak terima gua Kak Ike, benci gua sama lu Kak Ike. Jadi gini ya. Jadi jangan kita kan udah dibilang tadi sama aku kan, nggak ada anak yang durhaka. Lihat dulu orang tuanya itu seperti apa. Gitu loh. Kalau misalnya si Onyo dibilangnya kenapa harus ikut campur, dia nggak tahu diri, dia sudah diangkat sebagai anak begini, dia kan udah disusuin. Yang mengangkat itu siapa? Dan si Onyo ini juga sebenarnya tidak mau ya, bukan maksudnya tidak mau, maksudnya dia juga tidak mengharapkan untuk diangkat sama siapapun itu, tapi ini sudah kodratnya, udah garis tangan Tuhan. Ya, ini udah jalannya, kamu harus hidup bersama ayah angkatmu dan ibu sambungmu. Tapi di tengah perjalanan ibu sambungmu dan ayah sambungmu itu harus putus di tengah jalan. Nah, di saat dia sudah mencoba untuk berdiam diri mengikuti alur cerita kedua orang tuanya ini, dan dia disakiti oleh sanak keluarganya dari orang ibunya, masa dia harus diam saja? Dia boleh, itu ada haknya, seorang anak itu berhak mendapatkan keadilan, mendapatkan kebahagiaan. Kita nggak boleh merampas ataupun kita, oke lu gua sekap, lu nggak boleh ngomong, nggak bisa. Walaupun lu bukan anaknya, lu nggak ada pantas kayak gini, nggak bisa. Kalau misalnya lu bisa ngomong itu tidak boleh, bentar, ini hostnya lagi nih ya. Kalau misalnya dia bilang itu hanya anak angkat, udah tahu itu anak angkat ya, Ya, udah tahu aku itu kapan anak angkat, ngomongnya ini, Bunda? Kenapa sampai dikerasin, sampai ada kekerasan? Nggak ada haknya juga, gitu loh. Oke. Iya. Oke, sekarang siapa yang mau ngomong, mau menanggapi yang Bunda. tadi ya? Oke. Naikkan aku, Bunda. Di atas aku, Bunda, di atas. Ya Allah. Harus di atas, Bunda. Aku nggak mau ngomong kalau nggak di Penting di atas, di bawah, yang penting Bang Sultan narasinya. nggak Udah ngomong. nggak usah minta-minta di atas, Bang Sultan nggak empuk. Karena kan kalian menanggapi, nanti yang di atas itu boleh ngomong lagi kayak gitu. Oh gitu. Ya, Tidak gini banyak Bunda. ngomong, iya. Oh ya, oke kalau gitu. Jadi gini Bunda, kalau aku sih setuju sama Pio ya. Maksudnya kan gini, kalau memang ini kita diskusi berarti kita subjektif, betul nggak Bunda? Lanjut. Kan? Nah, yang disampaikan Pio tadi, dia nggak dalam kapasitas memojokkan Onyo, hanya memang pada faktanya Onyo ini apa ya, dia juga sebenarnya nggak perlu speak up begitu. Kalau dia memang sebagai anak yang baik, ya nggak perlu dia speak up. Dengan Pio, kalaupun memang di sana ada kejanggalan selama dia tinggal sama bundanya, dia cukup sampaikan ke ayahnya. Kan nanti ayahnya yang menyampaikan speak up. Kan sudah terlanjur Ruben yang speak up sana sini kan, drama sana sini kan gitu. Drama gigimu, Bang Sultan. Gimana Bisa ditanggapi sih? nggak Ya, nih? memang RO drama. iya, emang faktanya gini loh, faktanya Ruben itu drama. Mananya yang kuat dia Gini. drama? Udah bisa gini. ditanggapin belum? Udah selesai belum Oke. ngomongnya? Oke, tanggapinlah. Oke, Ya, tuh, dari saya kasih persilakan. tahu ya. Saya mau tanggapi ya, Bun. Saya mau kasih Ya. tahu. Tidak ada larangan bagi untuk mengungkapkan kebenaran. Baik itu anak, baik itu nenek, baik itu oma, baik itu siapalah Pak De, Bude, tidak ada yang bisa melarang.
Karena apa? Kalau Ruben yang membicarakan, disangka nanti mengada-ngada. Biar aja Onyo. Onyo yang mengalami kok. Onyo saksinya, nggak ada salahnya dia speak Oh, up. dengerin tuh Pio. Salahnya Gini di Bunda mana? Queen, gini Bunda Queen. Benar itu. Hanya dalam perhara ini, Onyo harusnya kalau dia dewasa, dia menghargai kedua orang tuanya, dia tidak perlu speak up apa-apa, justru memperkeruh masalah. Kedewasaan itu bukan diukur dari dia tidak speak Semua itu up atau tidak Izin atau aku, speak izin up. aku menanggapin, izin aku menanggapin ini ya. Izin aku menanggapi secara ini ya, secara harapanku ya. Aku tuh Mami harapanku tuh ya Mami, dari permasalahan ini muncul harapanku itu Onyo itu kartu as. Harapanku Mi. Jadi ibaratnya gini, oke, yang kita tahu seperti Onyo yang sudah dituduh mencuri parfum itu ya kan. Kita belajar dari tuduhan-tuduhan itu aja gitu. Nah, jadi ini bukan tentang menyudutkan Onyo ya, tapi karena saya sangat kasihan dengan Onyo. Banyak netizen pendukungnya Sarwenda itu yang menyudutkan Onyo, menyalah-nyalakan Onyo, bawa-bawa statusnya Onyo gitu kan. Karena dia berani speak up gitu. Saya tidak menyalahkan dia berani speak up. Tadi kan kita berargumen kesalahannya Ruben gitu ya. Kesalahannya Ruben kan saya bilang dia tidak lebih memeluk Onyo. Nah, intinya gitu aja gitu kan. Saya Kalau tambahin, masalah saya tambahin. kalau masalah Onyo itu udah waktunya speak up apa memang benar itu haknya dia. Cuman ini aku pribadi ya, harapan aku pribadi itu Onyo itulah kartu as buat ayahnya. Betul. Jadi Kalau ini sependapat tanpa aku. Sebentar aku tambah. dipertanyakan, tanpa ada yang bertanya-tanya, tanpa Ruben dibilang drama menceritakan Onyo sudah mengadu Kak Pio, begini, itu tidak perlu gitu ya kan. tunggu dulu. Onyo kan hanya buat story sebagai bentuk reaksi kan menurut saya. Ya, gini, Kak. gini, Cuman Makuin, jadinya bukti-bukti saya rasa tahu udah sendiri kan tahu. netizen Sama Sultan ini mana kan ini Pio sama Sultan ya? netizen ini kan Gini, pantang Makuin, aku dipancing tambahin. kan. Jadi Iya, saya ibaratnya rasa gini, nggak ada masalah juga karena kalau Onyo benar bersikap nggak seperti nggak ada itu, masalah. Oke, Makanya saya oke, bilang oke, di-keep dulu, Enggak, di-keep gini dulu. Bunda, aku Dikit tambahin dulu. bentar, dikit aja Bunda, Dikit dulu, dikit aku tambahin dulu. Bunda, dikit aja, satu detik ya. Kenapa Pio katakan bahwa Onyo adalah kartu Udah, as? Sekarang ini udah kan, satu detik, udah satu detik. tunggu dulu. Sekarang Ruben kan udah speak up ke KPAI. Harusnya Onyo ini kartu as, ya nanti di KPAI dia sampaikan. nah Nggak perlu di itu. media gitu loh. Ini yang maksudnya si Pio. Tapi Semangat Pio. tapi kan di sini Oke, yang speak up Onyo. di-keep dulu. Tapi di sini kan yang speak up Onyo Bang. Jadi yang drama bukan Gini, Ruben. ngomong Jadi kagak ada inti drama di sini, kagak ada inti drama loh Bang. Kapio, Kan? udah, tunggu dulu Kapio. Kak Rici mau tanggapin atau Kak Bunda Dharma mau tanggapin nggak? Ya, Kak Rici, oke silakan. sedikit. Ya, karena anak itu udah cerdas, Onyo itu udah cerdas ya bos ya, jangan pada ribut gitu. Nggak perlu. Yang bilang Onyo bodoh siapa sih? Apa Hei, sih sosial Bang di sini? Sultan, gitulah kau. Gini, aku bilang anak itu udah cerdas, udah pinter, udah dewasa. Ya. Dia udah ngerti orang tuanya mana yang baik, mana yang salah menurut versi dia, menurut si Onyo ini. Kan dia nggak perlu ngebuktiin apa-apa, harus begini, harus begitu. Udah, dia Aku juga nanggapin punya ya. penilaian dan ada juga dia yang perlu diomongkan. Orang kamu aja Sultan misalnya ngomong nggak mau diatur, ada kelewatannya, apalagi Onyo yang masih seperti itu. Jadi kita harus Pecah. jangan Tunggu dulu Jangan Kak Pio. Hargain dulu Kak pendapatnya Kak Rici. Oke, lanjut Kak Rici. Iya, jadi harusnya jangan terlalu menyalahkan anak. Anak itu kan mungkin ada kekecewaan, hadir langsung langsung ngomong gitu. Nggak dipikirin dulu, maklum anak-anak ditanya gini, iya begini lemes gitu. Ya kita harus Boleh nggak? Tunggu dulu Misalnya lah ini Bang sih- Sultan, orang lagi ngomong. Pio Kak Pio juga. Oke, Rici lanjut. Enggak Mi, cuman mau bilang pecahnya Onyo itu memang waktu mulai adiknya Wenda Tunggu ikut dulu campur Kak sih. Pio, Kak Pio. Udah sama Sultan Udah, ini samanya ini. Iya. Kalau Mi, kasihan. aku cuman mau Kasihan, bilang
Cuman mau bilang sedikit pecahnya Onyo itu memang waktu adiknya Sarwenda mulai ikut campur sih, pecahnya di situ dia emang. Kalau masalah yang bundanya sama ayahnya dia nggak ikut campur memang ya kan? Udah. Kita ke Kak Rici. Oke, Kak Rici silakan. Iya, fokus aja lah sama ini apa namanya. Jangan selalu menyalah-nyalahin anak gitu ya. Kita ngelihat Onyo, betapa Onyo lihat di bandara, diem aja, bingung anak teh. Anak sekecil itu udah dibebani hal-hal orang dewasa, bener nggak? Sok. Benar. Nggak Lihat benar. anak ini. Jangan benar. kayak gitu, jangan kita di sini punya apa namanya pendapat begini ngenyudutin si Onyo, jangan, karena dia Nyudutin. itu juga gak nyaman. Ya, Ya kalau Sultan, seperti itu, keturunan kalau kau ya kan, kalau biarkan menurut dia aku ngomong. itu udah menjurus ke si Onyo itu begini jadi penggemarnya ini jangan terlalu dipikirin, orang akun aja udah hilang. Dia itu sebetulnya itu ide-idenya dia aja yang lahir gitu, karena anak itu apa namanya merasakan, ngerti, lama-lama ngerti gitu, ngerti menilai gitu. Yang bikin nyaman Kajian teh mau naik, siapa? kajian kalau kajian mau naik yang mau bikin aja. nyaman yang bikin nyaman itu ibunya atau bapaknya, dia juga pasti tahu. Nah, jadi jangan apa namanya kita sendiri jadi ribut-ribut gara-gara Onyo gitu kan. Dan yang bener mah ya, yang bener itu nggak, ya menurut aku Sarwena gak ada benernya, karena dia tiba-tiba apa namanya di bandara, tiba-tiba ini, jangan serba tiba-tiba gitu. Nggak boleh, karena itu juga ada penganggarannya. Jadi ada ruang yang aman buat anak gitu. Buat anak itu terus nggak tiba-tiba nggak nyapa gitu kan. Tadi Onyo kita bahas Onyo loh. ngerasa kecewa Onyo, juga. Onyo. Kalau Onyo ngerasa kecewa juga wajar, karena kaget. Ya, Ya. tiba-tiba Oke. datang ke bandara tapi nggak disapa, ya misalnya teh Onyo. Kan kalau ibu orang yang benar mah mungkin nanya dari kejauhan, Onyo, ayo kita bareng-bareng ketemu ayah, gitu kan? Kan ini masing-masing Onyo di sana, jadi si Onyo juga sama nggak taunya gitu. Jadi di mana ini contoh buat masyarakat Indonesia ini, nggak ada contohnya gitu. Sikap Onyo Boleh nggak? keterlaluan gitu. Jadi harus tahan reaksi spontan. Oke, Bunda Dharma, silakan Bunda Dharma. Ya marah. Kasihan si Onyo ini sebenarnya. Oke. Kalau bagi Oke. saya Onyo itu sudah tepat. Seandainya dia tidak Ya. keluarkan itu benda, itu undang-undang dia, benda ini tidak akan KPI soroti ini benda, karena ada tamparan. Bukan KPI, KPAI. Ya, KPAI. Nah, aku tidak tahu, saya orang Malaysia. Jadi salahnya di mana? Kalau betul Onyo salah, karena dia ada hati, ada perasaan, ada sakit. Itu sih. Benar, Iya, masalah sekali keceplosan si Onyo itu, sekali keceplosan dia itu diblunder, jadi iya jadi blunder. Nah itu maksudnya Kak, itu maksud Aku tunggu dulu. Ini yang blunder Aku Pio. yang mau nanggapin. Tunggu dulu, aku yang mau nanggapin. Aku Aku Itu loh, tertarik Kak sama Ike. Blundernya itu Ricky kan sebelum. blundernya itu gini Kak Ike. Jadinya kan seolah-olah si Onyo ini ngelawan ibunya, padahal Onyo kan ngelawan tantenya nih, gitu Nah, gini, sebenarnya. gini, Pio. Aku yang jawab, Pio. Dia kartu as. Onyo tidak akan ditanya nantinya itu, karena ini ranah orang tua, bukan budak. Iya. Gini. Enggak ada masalah itu. Ngelawan bundanya juga, kalau bundanya salah juga nggak ada masalah kok. Orang bundanya Makanya salah. dibilang Kak dia harus dia Dia kartu hanya Kak. Wah, kan dia punya hati doang, Tidak dia ada punya anak perasaan. durhaka. Kita lihat dulu ibunya Maka seperti itu apa. Host, coba Halo, tertibkan halo. dulu, host. Halo. Tertibkan Halo. dulu. Halo. Ya, Halo. tertibkan dulu. Oke. Tertibkan dulu. Oke, nah sekarang begini. Ya, Aku yang terkait nanggapin boleh nggak? enggak, tunggu dulu, udah selesai. Kita Oke. buka, kalau ini berlarut-larut nggak selesai. Nah, kayak gini loh. Kalau kita mau melihat apakah materi yang disampaikan Onyo ataukah seorang Onyo berhak atau tidak melakukan itu, maka kita harus melihat lagi posisi Onyo. Posisi Onyo ini
adalah anak angkat. Legal standingnya ketika dia berbicara itu lebih faktual daripada Jordi, daripada Wendy, daripada Gio. Itu satu. Dan dia lebih berhak secara hukumnya. Terus yang kedua, secara tunggu dulu lah. Kayak gitu. Nah, yang kedua, secara umur 21 tahun itu adalah sudah dianggap bisa untuk berbicara dan bisa untuk mempertanggungjawabkan pembicaraannya, apapun yang dia bicara. Dalam hal ini dia hanya menyampaikan di story-nya. Yang ketiga, mengekang anak hanya untuk mengatakan bahwa semuanya serahkan pada ayahmu dan biarlah ayahmu yang berbicara, karena ini itu bukan edukasi yang baik. Anak itu punya hak untuk berbicara, anak itu harus di-training untuk berbicara, dan anak ini punya persepsi sendiri untuk melampiaskan apa yang ada dalam hatinya. Secara hukum atau secara etika tidak layak bagi kita untuk menekan kemampuan anak untuk berbicara. Dan itu adalah salah satu kekeliruan. Maaf, saya bukan bilang kesalahan, tapi itu adalah kekeliruan. Sejak dari dini, seharusnya kita mengajarkan kepada anak untuk bisa berkata, bisa mengeluarkan isi hatinya, bisa mengatakan yang benar, walaupun itu agak bagaimana, karena itu adalah edukasi yang baik. Karena dia akan terbawa terus sampai ke dewasa, sampai dia bekerja. Ya, ketika anak kita ajarkan untuk untuk melihat, oh jangan keluarkan, jangan apa, maka pada saat itu tekanan mental anak itu akan ada. Kalau lagi kita melihat dari isi materinya, isi materi itu tidak ada menyampaikan yang kasar, hanya menyampaikan curhatan hati, ada kata-kata tampar, ada kata-kata doktrin, ada kata-kata apa, itu terlebih dari reaksi atas apa yang terjadi. Kalau kita melihatnya di situ tidak ada makian, tidak ada apa, itu hanya pertanyaan, bahkan ada saran yang ada di dalamnya. Nah, apakah hal ini menjadi tidak layak? Seandainya materinya itu ada yang berbau sarkasme atau anarkis, maka mungkin bisa kita mengatakan tidak. Kemudian cara menyampaikannya Bud, dia nggak menyebut tante anjing, dia nyebut tante. Itu masih terbilang ini kayak gitu. Justru kita harusnya merasa tertampar. Gio, Wendy, dan siapa itu harusnya merasa, oh saya sudah di luar daripada batas melakukan ini kepada ini anak. Ini adalah merupakan tamparan balik yang cukup kepada ini. Jadi kalau kita mau melihatnya dari salah atau benarnya, tetapi apapun persepsi teman-teman itu benar menurut teman-teman, karena saya yakin teman-teman juga ada dasarnya. Hanya ini saya menyampaikan untuk mengkanter seperti itu. Nah, kembali ke case-nya. Kalau case-nya tadi adalah kita melihat apakah dari kejadian itu, ya kan, kejadian yang kita runut di Juni ini, apakah ada kesalahan, kita mungkin akan melihat beberapa kesalahan dan pelanggaran yang terjadi. Misalnya ada namanya pelanggaran etika, ada namanya pelanggaran sosial, yang kita semua saya yakin sepakat dan setuju dengan hal itu. Sebagai makhluk yang beriman, sebagai makhluk yang berbudaya, beretika, maka kita melihat adanya berbagai adegan-adegan, ya saya tidak mengatakan satu pihak tetapi dua belah pihak yang mungkin tidak layak untuk dipertontonkan di depan umum. Kemudian yang kedua, pelanggarannya adalah Ketiga, Bunda. Ketiga kah? Iya, ketiga. Oke lah, berapalah itu, ya kan. Nah, yang selanjutnya adalah pelanggaran masalah hak anak. Kita semua sepakat tadi, ya kan, Bunda, bahwa aku mau tanggapin sebentar ya, aku catat ini, aku tanggapin sebentar. pelanggar apa? Enggak, ini kita close. Kemudian Enggak, Bunda, ini perlu saya tanggapin, Bunda. Ini menarik ini, Bunda, ini perlu saya tanggapin. Dulu lah Sultan, apaan sih lu Sultan? Nggak lucu tahu. Diam dulu Sultan, diam dulu, dengar dulu. Nah, kemudian kita melihat adanya pelanggaran tentang hak-hak anak, seperti hak bertemu anak, kemudian adanya anak yang disajikan itu juga melanggar, kemudian adanya adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bermain, yang harusnya dia bisa bermain, ini bekerja, ya kan. Harusnya orang tua baik dari segi Ruben Onsu maupun Sarwenda agak lebih keras di situ, sehingga hal ini tidak terjadi 1, 2, 3 sampai berulang-ulang.
Ya kan harusnya satu udah gini kayak gitu. Nah, saya sepakat tadi dari pelanggaran Ruben Onsu yang dilakukan. Saya sepakat kedua-duanya ini melanggarnya adalah membuka ini di ranah publik. Harusnya ini menjadi ranah kalau nggak mau dibuka di apa secara internal, diselesaikan secara internal, tempuh aja jalur hukum kayak gitu. Ya kan, ini seperti membuka ini kemudian memicu yang namanya social punishment. Social punishment itu adalah netizen yang melakukan tendensi untuk melihat masalah ini dari sudut kacamatanya sendiri. Itu saya melihat ini keduanya terjadi kesalahan. Kalau saya melihatnya itu terjadi kesalahannya di situ, ya. Nah, siapa yang mengungkap duluan, siapa yang merespon dan apa, saya berpikir itu adalah salah satu kekeliruan. Mungkin kita bisa belajar dari hal itu kan. Kalau kedepannya ada masalah, kita ini yang bukan orang publik, mungkin kita akan lebih untuk cooling down dan keep it. Tidak membukanya seperti itu. Tetapi saya rasa untuk masalah Onyo, anak-anak memang pada waktu yang seusia Onyo itu pada saatnya dia ingin mengutarakan apa yang ada, dan kita harus mengapresiasi, kita harus menyikapi itu dengan baik. Saya rasa seperti itu kesalahan dan pelanggaran yang mungkin udah bisa. terjadi. Bunda, aku nanggapin. Udah bisa, Bunda. Ditanggapin itu tadi kita mau masuk ke topik yang lain. Enggak, tunggu dulu, Bunda. Menarik. Ya, kita masuk lagi ke session baru. Kita nggak berpanjangan ya, kita nggak berpanjangan. Iya, Bunda. Dikit aja. Pertama, aku mau nanggapin Ricis bahwa Oke, nggak usah Ricis, Bunda Maira aja aku tanggapin. Jadi begini, aku menanggapin Bunda Maira ya. Ya. Di mana kondisi negara kita hari ini sedang terpuruk. Lagi lanjut. Tunggu dulu, aku mau ngomong. Gimana sih? Tunggu dulu, aku mau ngomong. Di mana kondisi negara kita hari ini sedang terpuruk, tidak baik-baik saja. Pajak, tunggu dulu, aku mau ngomong. Dengan negara. Tunggu dulu. Apa sih? Apa kaitannya dengan negara? Iya, sabar dulu. Masalah makanan MBG hari ini. Iya, makanan sabar MBG dulu. hari ini, awas jangan dibahas. Iya, sabar Udah dulu. lanjut Ya, Mas. tunggu dulu. Mas. Yang Lu dimana kalau nggak mau sekarang bunda, kita kondisi duduk negara dulu, kita tidak lagi baik-baik Kan saja. lama-lama Saya liatin aja, sangat Sultan. mengharapkan Bunda Maira untuk berdiri di atas podium menyampaikan aspirasinya. Luar biasa Bunda Maira, karena dia menyampaikan tadi ini begitu tertata, terstruktur, luar Kotek lah biasa. kau itu. Bunda, turun nih Bunda ngangkat orang yang sinting ke atas ini Bunda. Sebenarnya dia mau kantor, Turun tapi nih. takut sama kalian. Itu namanya aja korban emak-emak ya. Sabar ya, Bang Sultan. Turun. Oke, nah teman-teman, ini terakhir nih, ya kan? Saya ada di telepon. Aku mau ngomong Diam ditahan. Sultan, lu diam dulu Sultan. Oke, kita masuk ke yang terakhir. Kira-kira rekomendasi tindakan dan langkah penyelesaian selanjutnya yang bisa teman-teman sarankan. Kemarin saran kita itu dipakai semuanya dan terbukti semuanya. Ruben ke KPAI, Ruben ketemu anaknya, dan alhamdulillah ya. Itu ya teman-teman. Nah sekarang nih, kita nih sudah sampai di sini, sudah sampai ke umroh. Ya kan, nah kira-kira teman-teman nih rekomendasi tindakan dan langkah penyelesaian yang bisa teman-teman yang bisa teman-teman sampaikan nih, siapa tahu didengar lagi dan masuk lagi di kepalanya. Oke, silakan kita mulai dari Bang Sultan Di aja. atas. Ya, Bang Sultan aja ya. Iya. Ya. Ini kalau udah. aku sih gini sih Bunda ya, ini ya, kalau aku sih gini Bunda. Ini kan berhubung kan Ruben kan sekarang kan mau umroh tuh, ya kan? Iya. Mau umroh. Sudah umroh, sudah pergi. Iya, Tahun kemarin dia. oke. Sudah pergi. Biarkan dulu beliau menyelesaikan ibadahnya dengan khusyuk. Tentunya di sana akan ada doa-doa yang begitu mustajab, dan tujuannya untuk kebaikan keluarganya, kan gitu. Itu satu.
Nah, yang kedua, setelah Ruben pulang ke Indonesia dengan selamat, sehat walafiat, di situ akan ada kejutan-kejutan yang indah buat dia. Seperti apa kejutan-kejutan yang indah itu? Tentunya sebatu-batunya hati manusia, sekasar-kasarnya hati manusia, namanya sebuah keluarga, apalagi di sana. Kalau mantan istri, ya, tapi tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak. Insya Allah anak-anak itu akan mengerti dan memahami apa yang menjadi perseteruan kedua orang tuanya. Insya Allah, Bunda, mereka akan baik-baik saja. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bang Sultan. Mbak Ike, langkah rekomendasi atau tindakan atau langkah penyelesaian, silakan. Ini si Sultan apalah ini omongannya nih. Jadi langkahnya itu tetap ya apa yang Dulu diperjuangkan Ike, kalau oleh aku komentari langkah-langkah, tunggu dulu Ike. Enggak, tunggu dulu Ike. Kalau aku komentari nanti ribut lagi, jadi lebih baik aku yang baik-baik aja. Gitu kan Bunda? Arab mulus itu. Bunda Ira Jadi- lihat itu roti dan cerinya sama Bun. Alhamdulillah ya Allah. Oke, lanjut. Jadi gini, kalau menurut aku apa sih namanya doa terbaiknya semoga apa yang diimpikan yang diinginkan RO untuk mendapatkan hak asuh ya hak asuh anak-anaknya dalam 1 minggu 3 hari dia bersama ayahnya itu semoga terwujud ya kan. Mungkin ada doa yang diselipkan oleh si Ruben untuk kebahagiaan dia dan anak-anaknya gitu kan ya, demi kebahagiaan anak-anaknya. Dan semoga semoga dari kejadian kemarin ini si Ruben ini tetap menjadi manusia yang berhati baik gitu ya. Dia tetap tersenyum di atas luka yang diberikan oleh orang lain gitu. Pokoknya intinya semoga apa yang diimpikan di bulan-bulan kemarin semoga semuanya tercapai di bulan Juli. Amin. Gitu aja sih. Oke, kita ke Kakak Brave. Biarlah Sultan di atas ya. Nah, Kalau aku ya Mi, harapannya ingat ya, rekomendasi, tindakan, dan langkah penyelesaian. Rekomendasi, tindakan, dan langkah penyelesaian. Ya benar. Kalau aku sih merekomendasikan semoga ya Sarwenda, ini kan jalur ini buat Sarwenda ya. Saya tidak ada niat menyudutkan. Ini rekomendasi Jangan saya. sebut nama, Apa yang sudah intinya gini ya, apa yang sudah dimasukkan, apa yang sudah dilaporkan, ya ikutin saja prosesnya. Dan buat Sarwenda juga ikutin prosesnya. Anak-anak juga tetap harus diawasi, jangan terlalu banyak didikte ya. Kasih pemahaman yang baik buat anak biar kalian berdua sesama orang tua juga tidak ada image yang buruk di mata anak gitu ya kan. Jadi sepulangnya Ruben Onsu dari ibadahnya, semoga semua bisa berjalan dengan baik, ikutin proses yang sudah masuk, dilaporkan, damai-damailah kalau bisa. Dan kita bersosial media yang baik gitu kan, menyapa netizen dengan baik, memberi tontonan yang baik kepada netizen dan anak-anak juga terutama yang paling penting. Pikirin mental anak, ajak anak ngobrol baik-baik, kasih pemahaman yang baik-baik terhadap ayahnya, terhadap lingkungan. Sarwenda juga harus diubah. Gitu aja sih Mi pemahamannya. Oke, sekarang mamanya Queen. Oke, ini ingat ya, langkah, rekomendasi, dan tindakan alternatif penyelesaian. Silakan. Ya, menurut saya ya Bun, menurut saya nih ya, memang langkah penyelesaian masalah yang paling baik itu adalah berdamai. Karena apa? Perdamaian adalah langkah yang kepentingannya di sini kan untuk anak. Cuma banyak poin-poin yang juga harus diselesaikan secara hukum, seperti hak asuh. Hak asuh menurut saya sih memang lebih nyaman ke Ruben. Ngelihat selama ini yang terjadi seperti apa, lingkungannya seperti apa. Ruben harus terus mengupayakan apapun itu, bagaimanapun itu hak asuh bisa jatuh ke tangan dia.
Terus yang kedua, tindakan-tindakan yang terjadi di masa lalu seperti KDRT itu wajib diselesaikan secara hukum. Menurut saya, campur tangan Bun, itu menjadi poin yang paling penting, terutama untuk pacarnya ya. Harus bisa menempatkan diri. Jadi itu juga perlu dipertanggungjawabkan menurut saya ya. Karena juga sudah menggunakan properti seperti yang balik lagi ke permasalahan yang tadi Bunda tanya kan. Menggunakan properti, menggunakan apa, terus memantau, itu kan perbuatan tidak menyenangkan. Itu juga kalau memang masih bisa masuk ke unsur, ya itu juga harus dipertanggungjawabkan sih menurut saya, Bun. Itu aja, Bun. Oke, Kak Dharma, Ibu Dharma, baru Kak Ruci. Oke, silakan Ibu Dharma. Kalau saya sih sengaja Ruben lanjutkan. Itu. Lanjutkan dia untuk mengambil hak asuh anaknya. Itu aja sih untuk saya. Oke deh. Kak Ruci, silakan Kak Ruci. Kak Uci. Kalau menurut aku sarannya hanya ya tetap aja ya dengan pertemuan kemarin itu ya emang udah salah gitu ya. Jadi harus ada komunikasi dulu yang baik-baik. Ya. Terus ya gimana ya? Harusnya pilih tempat lah kalau menurut aku buat Sarwenda itu ya, buat si Mamio itu. Mungkin tidak seperti itu lagi, jangan terulang lagi seperti itu. Langkah Kalau cuma hukumnya Kak Ruci, langkah hukumnya ada nggak? kalau langkah hukumnya itu sepertinya sih nggak ada ya. Kata aku, kalau misalnya dia pengen berurusan dengan hukum ya ada hukumnya. Cuman kalau menurut aku ya jangan seperti itu aja gitu ya. Karena kalau melibatkan hukum nanti jadi nggak apa basah kembali gitu. Itu jangan maksa lah, jangan maksa memilih kubu ibu, Bukan, kubu bapak. yang kayak KDRT, kayak apa menurut Kak Ruci gimana? Oh, kalau KDRT ya udah pasti ada hukumnya ya, nggak perlu dijelaskan lagi. KDRT itu ya pasti ada. Tadi Bunda Ira kan bilang, Bunda Ira Ya, bilang, nggak kira-kira Makuin, Ruben nggak itu boleh ada gitu, nggak gini loh, melakukan Makuin. langkah yang lain Makuin. gitu? Udah biar Gini dia loh. aja Kak Ruci, nggak Iya, apa-apa Kak iya, Ruci. jangan gitu Makuin. Biar Hargai, Karuci aja hargai. yang ngomong gitu loh Makuin. Ya silakan Karuci. Iya, kan anak butuh ayah dan ibu, benar? Ya. Benar. Hubungan Sarwenda mau sama anak dua cewek itu, mau yang cowok, jangan direnggangkan. Hukumnya itu jangan direnggangkan. Tapi harus dijaga. Jangan sampai jadi ini berpikiran kenapa nggak deket lagi nih Bang Onyo gitu yang biasa digendong-gendong jadi enggak, kan itu berarti ada kubu-kubuan. Harusnya difasilitasi, justru jangan ada ini, kan salah mereka, kenapa harus ngambil juga anak lagi cowok, kan nggak berharap Onyo juga di ini, karena mereka kenapa jadi bahan peromongan atau Onyo seolah-olah Onyo itu terlalu depan. Ya Onyo juga dilahirkan atau diambilnya itu dari orang-orang yang seniman. Ya kalau nggak usah nggak akan gitu. bisa ngomong anak itu gitu karena dia udah jadi artis, benar? Benar. Oke. Iya, kalau nggak artis mah mana mungkin kayak aku nih tiba-tiba ngomong nggak ada yang dengar, siapa kamu, Ruiz? Ya, aku dengar. Iya, maksudnya itu. Aku dengar Jadi kok, si Bunda, tenang. urusan dewasa Oke. itu jangan dibawa-bawa gitu. Bunda, bisa nggak Oke. Bunda? Jadi lukanya itu ditahan. Sekali Lukanya aja. dia itu luka hatinya itu ditahan yang sebenarnya itu. Bunda, Oke. Nah, bisa nggak begitu Bunda? ada Sekali aja. kesempatan, tiba-tiba ada wartawan yang cengos, lemes. Mo, nyok, gini. Keceplosan tuh anak. Iya, begini. Namanya anak lagi gaulnya sama wartawan dari kecil. Gitu. Jadi KPAI juga ya, buat KPAI juga pasti memberikan komunikasi, harus bisa komunikasi, persiapan dulu. Gitu. Jangan main toyor gitu kayak kemarin, itu salah. Gitu. Karena ruang kebahagiaan anak itu nggak bisa kayak
memaksakan diri Oke, diri oke. sendiri gitu loh Kak Ira. Jadi itu memaksakan keinginan sendiri. Ah, aku mau ini, udah yuk 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 kejar yuk, ada di sana. Jadi ujung-ujungnya bukan ketemu tapi mempermalukan. Kata saya segitu aja cukup Iya, dari saya. Oke. kita kasih Aku tepuk ngomong ya. tangan dulu buat Aku Christine. ngomong ya, Bunda sedikit aja Bu, Bunda aku ngomong. Oke, oke, oke. Ah, ini kan tadi ini kan doa yang pertama aku ngomong ini kan doa dan harapan kan, yang melanjutkan Iya. itu. Jadi gini, setelah pertemuan, meskipun itu banyak netizen yang berkomentar bahwa itu tidak layak, bahwa pertemuan anaknya dan bapaknya, tetapi saya menilai itu adalah langkah awal untuk menuju perdamaian. Itu pertama. Nah, yang kedua, terkait KPAI ini, kalau saya berpendapat tujuan Ruben ke KPAI terlalu jauh kalau kita mau berasumsi bahwa ini akan ada proses hukum ke depannya. Karena Ruben juga tahu bahwa ini untuk kebahagiaan anak-anaknya. Karena yakin dan percaya ketika ini dibawa ke ranah hukum, dibawa ke ranah hukum, pasti yang akan jadi korban bukan Ruben, bukan Sarwenda, tapi yang jadi korban adalah Thalia, Tania, dan veteran Peto itu sendiri. Yang jadi korban mereka, anak yang jadi korban. Maka kalau saya pribadi berpendapat Ruben ketika menjalankan ibadah umroh, dia pasti akan berdoa yang baik. Setelah kembali ini akan jadi damai, dan saya yakin percaya KPAI akan berdiri di tengah-tengah dan siap memfasilitasi mereka berdua untuk ketemu supaya ini bisa kembali rujuk demi siapa? Demi anak mereka. Karena yakin dan percaya, saya yakin sama Ruben maupun Sarwenda bahwa ketika kita sudah menjadi ibu, ketika kita sudah menjadi ayah, keegoisan kita tidak lagi berlaku. Keegoisan kita Oke. tidak lagi berlaku. Itu aja, Bunda. Oke. Oke. Oke, teman-teman semua, saya sudah merangkum semua apa yang teman-teman katakan. Ada yang berbicara tentang biarkanlah dulu Ruben Onsu khusuk dan rujuk. Kemudian ada yang mengatakan doa, ada yang optimis pada yang namanya damai. Ada juga yang tetap mengatakan bahwa hak anak ini tetap, hak asuh anak ini tetap berpindah. Kemudian apalah, saya rangkum semuanya dengan rekomendasi dan tindakan langkah penyelesaian yang bisa diambil. Untuk Sarwenda, tolong hentikan kalau menurut saya ya. Dan ini adalah rekomendasi general yang kita berikan. Yang pertama adalah hentikan yang nama total eksploitasi digital anak. Sarwenda harus menghentikan yang namanya pelibatan Thalia dan Tania dalam segala bentuk live streaming, jualan atau konten komersial apapun demi menjaga privasi dan waktu tumbuh kembang mereka. Itu satu. Terus Pakat yang itu. kedua, tolong juga dari pihak ketiga, utamanya Giorgio Antonio dan segala hal ya, Wendilio dan semuanya yang masuk dalam pihak ketiga itu harus membatasi yang namanya ruang dan batasan mereka sebagai orang yang pihak ketiga. Dalam hal ini Giorgio Antonio harus tarik mundur dirinya dari segala hal yang melibatkan anak-anak Ruben Onsu dan tidak lagi mencampuri sengketa domestik harta yang belum selesai. Kalau menurut aku, tarik dulu dirimu, ya kan, yang itu akan mendamaikan. Kayak gitu. Kemudian mengenai pertemuan di Juli nanti, kalau di pertemuan 11 Juli haruslah dioptimalisasi kalau ingin damai. Haruslah menciptakan standar operation prosedur yang tertulis dan baku, yang menyangkut semua hal yang terjadi pada saat ini. Masuklah di dalamnya aturan mainnya, masuklah di dalamnya jika memang pada sewaktu-waktu salah satu pihak mengingkari atau melanggar perjanjian ini, apa yang terjadi. Harus kayak gitu, ya kan. Kemudian nggak ada intervensi bagaimana dari ya kayak pihak luar lah, kayak gitu. Harus jelas. Bunda, Tunggu dulu, ya. saya belum Iya, selesai. enggak, aku mau pamit, Bunda. Aku mau pamit. Ya, Bunda, Iya, ini makasih sedikit ya. lagi, sedikit lagi, Oh, baru kita sedikit lagi. pamit. Oke lah. Kalau Siap, di siap, penjelasan siap. pamit gimana? Dengerin dulu dong. Ya Iya, nanti dengerin kapan-kapan dulu. bisa dinaikin lagi kalau kayak gitu. Nah, kan? Nah, jadi menurut aku optimalisasi pertemuan 11 Juli.
kalaupun itu tidak terjadi yang namanya di sana ada deadlock, maka gunakan jalur hukum tertutup. Ya, jika mediasi gagal, maka Ruben sebaiknya segera meningkatkan aduannya ke KPAI menjadi gugatan resmi ke pengadilan. Ya, supaya huru-hara ini tidak terlalu ya terkait pemindahan anak secara penuh tanpa perlu lagi melakukan perang opini lanjutan di media sosial. Seperti itu. Itu adalah rekomendasi yang kita berikan pada saat ini. Semoga dengan rekomendasi ini sampai ke telinga orang-orang, masuk dalam kepikirannya dan terbuka hatinya sehingga masalah rumah tangga mereka, bukan rumah tangga ya, masalah perselisihan pasca perceraian ini tidak lagi menjadi konsumsi publik dan tidak lagi terjadi hoaks dan penggiringan semuanya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Amin. Amin. Ya, Amin. sudah Enggak, bergabung bersama kami. Kalau ada kesalahan, maafkanlah kesalahan kami. enggak ada kesalahannya Bunda. Yang ada kami banyak belajar sama Bunda. Ternyata Bunda ini luar biasa. Aku hormatlah sama Bunda ini. Sebagai garda benteng terdepan daripada kritik sosial apa yang terjadi di masyarakat, kita akan tetap bersuara, tetapi kita akan tetap menghargai yang namanya perbedaan pendapat. Karena apa? Karena pelangi tidak akan indah kalau warnanya hanya hitam dan putih. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Bunda, aku juga mau closing Bunda. Mau closing dulu sedikit closing Bunda. Oh iya. Kira itu udah. Oke, gini Bunda ya. Mendiamkan sebuah kebenaran adalah kesalahan besar. Merdeka. Merdeka, iya benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Silakan turun. Makasih Bu.